Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Reza menatap rumah tua di depannya dengan perasaan campur aduk. Rumah itu telah kosong selama lebih dari 10 tahun. Dulunya, ini adalah rumah kakek neneknya, tempat ia menghabiskan masa kecil sebelum akhirnya pindah ke kota. Kini, setelah sekian lama, ia kembali. Tidak untuk liburan, tidak untuk kunjungan singkat, tapi untuk tinggal di sini. Rumah ini telah diwariskan kepadanya setelah kepergian kakeknya yang terakhir. Dan karena ia sedang mencari tempat tinggal yang lebih tenang dari hiruk-pikuk kota, ia memutuskan untuk pindah ke rumah ini. Namun, begitu ia melangkahkan kaki ke dalam, udara di dalam rumah terasa dingin dan lembab. Seperti ada sesuatu yang tertinggal di sini. Dan sesuatu itu seolah menyadari kedatangannya. Reza menghabiskan hari itu dengan membersihkan rumah. Debu tebal menyelimuti lantai dan perabotan. Jaring laba-laba menggantung di sudut langit-langit. Namun, yang paling menarik perhatiannya, kamar tua di ujung lorong. Dulu, kamar ini digunakan oleh salah satu kerabat jauh yang tinggal bersama kakek neneknya. Namun setelah orang itu pergi, tidak ada yang pernah menggunakan kamar ini lagi. Pintu kamar terbuka sedikit, memperlihatkan kasur tua di dalamnya. Kasur itu terlihat masih utuh, meskipun berdebu. Daripada harus beli kasur baru, mungkin bisa dipakai dulu, pikir Reza. Ia mengibas kasur itu dengan sapu, mengganti sprei, dan mencoba duduk di atasnya. Masih cukup empuk. Malam ini, ia akan tidur di sini. Dan saat matahari mulai tenggelam, ia tidak menyadari bahwa sesuatu sedang mengawasinya dari sudut ruangan. Malam itu, rumah terasa sangat sunyi. Hanya suara jangkrik dan gemerisik daun dari luar yang terdengar. Reza berbaring di kasur lama itu, mencoba tidur. Kasurnya agak keras, namun masih cukup nyaman. Perlahan, kelopak matanya mulai menutup. Namun, sesuatu membangunkannya. Reza membuka matanya perlahan. Awalnya, ia tidak yakin apa yang membuatnya terbangun. Namun, saat ia mencoba menggerakkan tubuhnya, ia merasakan sesuatu. Kasur di sampingnya terasa melesak sedikit. Seperti ada seseorang yang sedang duduk di sana. Detak jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia menajamkan pendengarannya. Namun yang terdengar hanyalah kesunyian. Pelan-pelan, ia meraba ponselnya yang tergeletak di meja kecil di samping tempat tidur. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan senter. Cahaya putih dari layar ponsel menyorot langsung ke atas kasur. Dan di sana, ada bekas lekukan. Lekukan yang terlihat seperti seseorang sedang duduk di pinggir kasurnya. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Reza tidak bisa bergerak. Ia hanya menatap bekas lekukan di kasur itu dengan tubuh membeku. Kasur itu berguncang sedikit, seperti seseorang yang baru saja bangkit dari duduknya. Namun tetap saja, tidak ada siapa-siapa di sana. Pelan-pelan, ia mengangkat senter ke sudut ruangan. Tidak ada yang aneh. Namun, ketika ia mengarahkan cahaya ke cermin tua di pojok kamar, ia melihatnya. Bayangan seseorang sedang duduk di atas kasurnya. Namun anehnya, di dunia nyata, tidak ada siapa-siapa di kasur itu. Hanya bayangan di cermin, yang sedang duduk diam, menunduk, seperti menatapnya. Reza langsung melompat dari kasur. Ia mengalihkan pandangannya dari cermin. Namun saat ia mencoba bernapas lebih tenang, ia mendengar sesuatu di dekat telinganya. Sebuah napas pelan. Hahaha. Seolah-olah seseorang sedang berdiri di sampingnya. Dalam kepanikan, ia menyalakan lampu kamar. Dan saat ruangan itu terang, tidak ada siapa-siapa. Kasurnya masih ada bekas lekukan. Namun, suasana kini terasa jauh lebih menekan. Seolah-olah ada sesuatu yang marah karena ia menyalakan lampu. Dengan jantung yang masih berdetak kencang, Reza menatap kasur itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasinya saja. Mungkin kasurnya memang sudah lama tidak dipakai.
jadi bentuknya berubah sendiri. Mungkin itu hanya bayangannya yang terpantul di cermin. Namun, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia sedang diawasi. Ia menoleh ke pintu kamar. Seharusnya ia keluar saja dan tidur di ruang tamu. Namun, sesuatu dalam dirinya memaksanya untuk tetap di sini. Seolah-olah, sesuatu di dalam kamar ini tidak ingin ia pergi. Reza akhirnya kembali ke kasur, mencoba untuk tidur. Namun, ia tidur dengan posisi membelakangi cermin. Ia menarik selimutnya, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman. Matanya perlahan mulai terpejam. Namun, saat ia hampir tertidur, kasurnya kembali berguncang. Seperti seseorang baru saja naik ke atasnya. Dan sebelum ia bisa bereaksi, sebuah suara berbisik tepat di belakangnya. "Kenapa kamu tidur di sini?" Sejak malam pertama itu, Reza tidak bisa lagi tidur dengan tenang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia alami hanyalah imajinasinya. Mungkin kasur itu memang sudah tua, jadi ketika ia bergerak, bentuknya berubah sendiri. Mungkin pantulan di cermin hanyalah bayangannya yang terdistorsi. Namun, malam-malam berikutnya membuktikan bahwa ia salah. Setiap kali ia berbaring di kasur itu, ia mendengar suara napas. Pelan, namun sangat jelas. Hahaha. Napas panjang yang terdengar begitu dekat. Seperti seseorang tidur di sampingnya. Namun, saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Reza terbangun lagi. Kali ini, bukan karena suara napas, tapi karena sesuatu yang lain. Kasur di bawahnya berguncang pelan. Seperti ada seseorang yang bergerak di atasnya. Reza langsung membeku. Ia menahan napas, mencoba merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan kemudian, ia merasakan sesuatu. Ada gerakan halus di dekat kakinya. Seperti seseorang yang baru saja naik ke atas kasur. Tangannya gemetar saat meraih ponselnya. Dengan senter dari ponsel, ia menyorot ke arah kakinya. Kosong. Namun kasur itu masih memiliki bekas lekukan. Seperti ada seseorang yang masih duduk di sana. Keesokan harinya, Reza merasa perlu mencari jawaban. Ia menemui beberapa tetangga lama yang masih tinggal di sekitar rumah itu. Salah satunya adalah Pak Darman, pria tua yang telah tinggal di desa ini selama puluhan tahun. "Pak, saya mau tanya soal rumah saya. Dulu ada yang pernah tinggal di kamar belakang, ya?" Pak Darman terdiam sejenak. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Nak, kamar itu sudah lama kosong. Tidak ada yang mau tidur di sana." "Kenapa?" Pak Darman menghela napas. "Orang-orang di sini percaya, kalau kasur yang tidak dipakai lama, ada penghuninya sendiri." "Penghuni?" Pak Darman menatapnya tajam. "Jangan tidur di situ terlalu lama." "Tapi, kenapa?" Namun Pak Darman tidak menjawab. Ia hanya menggeleng dan masuk ke rumahnya. Seolah-olah, ia tidak ingin membicarakan hal ini lebih jauh. Reza kembali ke rumah dengan perasaan tidak enak. Malam itu, ia tidak mau tidur di kasur itu lagi. Ia memutuskan untuk tidur di ruang tamu, di atas sofa. Namun, bahkan di sana, ia masih bisa mendengar suara dari dalam kamar. Hahaha. Suara napas itu terdengar dari balik pintu kamar. Ia menahan napasnya. Dan kemudian, suara kasur yang berguncang. Seseorang sedang bergerak di atasnya. Reza merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia mencoba mengabaikannya. Namun, saat ia mulai terlelap, tiba-tiba ada suara ketukan dari dalam kamar. Tok, tok, tok. Ketukan pelan. Namun terasa begitu nyata. Reza tidak bisa terus membiarkan ini terjadi. Ia harus membuktikan bahwa semua ini hanya perasaannya saja. Jadi, sebelum tidur, ia memasang ponselnya di atas meja, merekam ke arah kasur. Dengan begitu, ia bisa melihat apakah memang ada sesuatu yang terjadi. Ia pun memaksakan dirinya untuk tidur. Namun, malam itu, ia kembali terbangun. Seperti ada seseorang yang menyentuh bahunya. Namun saat ia membuka mata,
Tidak ada siapa-siapa. Namun, kasurnya kembali memiliki bekas lekukan di pinggirnya. Ia langsung meraih ponselnya dan melihat hasil rekaman. Saat ia mempercepat video itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan ponselnya. Di dalam rekaman, kasur itu bergerak sendiri, seperti ada seseorang yang bangun dari posisi tidur, duduk sebentar, lalu kembali berbaring. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kasur yang bergerak dengan sendirinya. Setelah melihat rekaman itu, Reza tidak bisa tidur lagi. Namun, entah bagaimana, ia akhirnya tertidur juga. Dan dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat dirinya sendiri sedang tidur di kasur itu. Dan di sampingnya, ada seseorang yang berbaring dengan tubuh menghadap ke arahnya. Orang itu memiliki rambut panjang kusut, tubuh kurus, dan wajah pucat membiru. Pelan-pelan, sosok itu mulai membuka matanya. Matanya hitam kosong, tidak memiliki bola mata. Dan kemudian, mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi-gigi tajam. Sosok itu membisikkan sesuatu. "Jangan tidur di kasurku." Reza langsung terbangun dengan tubuh berkeringat. Namun yang lebih mengerikan, saat ia menoleh ke samping, kasurnya masih memiliki bekas lekukan. Dan kali ini, ada helaian rambut panjang di atasnya. Reza tidak bisa lagi mengabaikan semuanya. Ia mengambil selimutnya dan keluar dari kamar itu untuk selamanya. Namun, sebelum ia keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah kasur itu. Dan untuk sepersekian detik, ia melihat sesuatu. Seseorang sedang berbaring di kasur itu. Namun sosok itu tidak memiliki wajah. Dan saat ia menutup pintu dengan cepat, kasur itu kembali berguncang sendiri. Seolah-olah, sesuatu di dalamnya sedang menertawakannya. Keesokan harinya, Reza kembali menemui Pak Darman. Kali ini, ia memaksa pria tua itu untuk bicara. Akhirnya, dengan wajah serius, Pak Darman berkata, "Nak, dulu ada seseorang yang meninggal di kasur itu. Tapi tubuhnya tidak langsung ditemukan. Saat ditemukan, tubuhnya sudah menyatu dengan kasur, membusuk di dalamnya." Reza merasa darahnya membeku. Pak Darman melanjutkan, "Dan sejak saat itu, siapapun yang tidur di kasur itu, pasti akan melihat dia. Karena dia tidak pernah pergi." Reza menelan ludah. Ia baru saja tidur di kasur itu selama beberapa malam. Dan sesuatu sudah mulai mengikutinya. Reza tidak bisa lagi mengabaikan semua yang terjadi. Kasur itu bukan kasur biasa. Suara napas, kasur yang berguncang sendiri, mimpi buruk tentang seseorang yang tidur di sampingnya. Semua itu terlalu nyata. Ia perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu. Keesokan harinya, setelah mengalami malam yang penuh teror, Reza menelepon ibunya. Suara ibunya terdengar terkejut saat mendengar bahwa ia tidur di kamar belakang. "Kenapa kamu tidur di situ?" tanya ibunya dengan nada khawatir. Reza mengernyit. "Memangnya kenapa?" Sejenak, ibunya terdiam. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang kamar itu. Dulu, kamar itu bukan kamar kosong," ucap ibunya. "Sebelum kamu lahir, ada seorang kerabat jauh yang tinggal di sana." Reza menelan ludah. "Siapa?" "Namanya Budi. Dia sepupumu, tapi lebih tua dari kamu. Dia tinggal di sana sejak kecil, karena kedua orang tuanya sudah meninggal." Reza tidak pernah mendengar tentang sosok ini sebelumnya. "Kenapa aku tidak pernah tahu soal dia?" Ibunya menghela napas. "Karena dia sudah meninggal. Dan caranya meninggal sangat aneh." "Apa yang terjadi?" "Dia ditemukan mati di atas kasur itu. Tapi yang aneh, tidak ada tanda-tanda penyebab kematiannya." Reza merasa darahnya membeku. "Tunggu, maksud ibu, dia meninggal di kasur yang aku tiduri sekarang?" "Iya."
Bagaimana dia meninggal? Tanya Reza dengan suara bergetar. Ibunya terdiam cukup lama sebelum menjawab. Dia ditemukan terbaring di kasur itu, dengan mata terbuka. Seperti seseorang yang sedang melihat sesuatu di langit-langit kamar. Namun, yang paling aneh, wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Reza langsung teringat mimpinya beberapa malam lalu. Dalam mimpinya, ia melihat seseorang tidur di sampingnya. Sosok itu perlahan membuka mata. Dan saat ia tersadar, ia masih bisa merasakan bekas lekukan di kasur itu. Seolah-olah, Budi masih ada di sana. Sejak kematian Budi, kasur itu tidak pernah digunakan lagi, lanjut ibunya. Tidak ada yang berani tidur di sana. Kenapa? Karena setiap orang yang pernah mencoba, mereka selalu mengalami mimpi buruk. Atau lebih buruk lagi, mereka merasa ada seseorang yang tidur di samping mereka. Reza menahan napas. Itulah yang terjadi padanya. Ia mengalami mimpi buruk. Ia merasa ada seseorang yang berbaring di sampingnya. Dan kini, ia tahu bahwa itu bukan sekadar perasaan. Setelah menutup telepon dengan ibunya, Reza merasa ia belum mendapatkan jawaban yang cukup. Ia kemudian menghubungi pamannya, Pak Gito, yang juga pernah tinggal di rumah itu. Saat Reza menanyakan soal kamar itu, suara Pak Gito langsung berubah menjadi pelan dan serius. Kamu tidur di kamar itu? Iya, Paman. Tapi saya mulai mengalami kejadian aneh. Pak Gito menghela napas. Kalau begitu, kamu harus segera keluar dari sana. Kenapa? Setelah terdiam beberapa detik, akhirnya Pak Gito berkata, aku pernah mencoba tidur di sana, beberapa tahun setelah Budi meninggal. Malam pertama, aku mimpi buruk. Aku bermimpi seseorang berbaring di sampingku. Dan malam kedua, aku terbangun dan melihat kasur itu berguncang sendiri. Reza merasakan bulu kuduknya berdiri. Pak Gito melanjutkan dengan suara pelan. Sejak itu, aku tidak pernah berani masuk ke kamar itu lagi. Reza mulai berpikir, apa mungkin arwah Budi masih ada di sana? Apa mungkin ia belum bisa pergi karena ada sesuatu yang belum selesai? Ia mengingat kata-kata ibunya. Budi ditemukan meninggal tanpa sebab yang jelas. Namun ekspresinya saat ditemukan, seperti seseorang yang melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Apa yang sebenarnya ia lihat sebelum meninggal? Apa mungkin ia melihat sesuatu yang masih ada di dalam kamar itu sampai sekarang? Malam itu, Reza memutuskan untuk tidak lagi tidur di kamar itu. Ia memindahkan kasurnya ke ruang tamu. Namun saat ia mengangkat kasur itu, ada sesuatu yang aneh. Di bawah kasur, ada bekas cakaran samar di lantai kayu. Bekas garis-garis panjang, seperti seseorang yang mencoba meraih sesuatu. Seperti seseorang yang berusaha keluar. Reza merasa perutnya mual. Apakah ini milik Budi? Apakah ia mati dengan cara yang lebih mengerikan dari yang selama ini diceritakan? Malam itu, Reza mencoba tidur di ruang tamu. Namun, meskipun ia tidak lagi berada di kamar itu, gangguan tidak berhenti. Saat tengah malam, ia terbangun oleh suara aneh. Dari dalam kamar itu, tok, 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 suara ketukan. Namun kali ini, ketukan itu berasal dari dalam lemari di dalam kamar. Kemudian, suara berbisik terdengar dari balik pintu kamar. Kenapa kamu meninggalkan aku? Reza membeku di tempat. Karena suara itu bukan suara Budi. Suara itu lebih berat, lebih dalam, dan lebih mengerikan. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih tua, lebih jahat, yang bersembunyi di dalam kamar itu selama ini. Setelah mendengar kisah dari ibunya dan pamannya, Reza semakin yakin bahwa ia tidak boleh lagi tidur di kamar itu. Malam ini, ia memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Namun, meskipun ia sudah jauh dari kasur itu, perasaan diawasi tidak pernah hilang.
Ia merasa ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Namun ia mencoba mengabaikannya. Akhirnya, setelah berjam-jam gelisah, ia pun tertidur. Dan saat itulah, mimpi itu datang. Dalam mimpinya, Reza terbangun di kamarnya sendiri. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Dindingnya tampak lebih gelap, seperti ada bayangan hitam yang merayap di atasnya. Dan kemudian, ia menyadari sesuatu. Ia tidak sendirian. Di pinggir kasurnya, ada seseorang yang sedang duduk membelakanginya. Sosok itu memakai pakaian lusuh dan penuh debu. Rambutnya panjang, kusut, dan menutupi sebagian besar tubuhnya. Reza tidak bisa melihat wajahnya. Namun ia bisa merasakan sesuatu dari sosok itu. Bukan hanya kesedihan, tapi juga kemarahan. Sosok itu diam saja, tidak bergerak. Namun perlahan, ia mulai menoleh ke arah Reza. Perlahan, sangat perlahan. Dan sebelum wajahnya terlihat, Reza terbangun dengan napas terengah-engah. Reza terdiam di tempat. Jantungnya berdetak begitu kencang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Namun, saat ia mengatur napas dan menoleh ke samping, kasurnya masih memiliki bekas lekukan. Seolah-olah seseorang benar-benar duduk di sana sebelum ia terbangun. Dan yang lebih mengerikan, bekas lekukan itu perlahan kembali ke bentuk semula. Seperti sesuatu baru saja bangkit dari sana. Reza tidak bisa mengabaikan mimpi ini. Ia merasa bahwa mimpi ini bukan sekadar bunga tidur. Ini adalah sebuah peringatan. Seseorang, atau sesuatu, ingin memberitahunya sesuatu. Tapi apa? Apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu? Dan siapa sosok yang duduk di atas kasurnya? Apakah itu Budi? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih jahat yang bersembunyi di sana? Keesokan harinya, Reza kembali menemui Pak Darman, tetua desa yang dulu mengingatkan agar ia tidak tidur di kamar itu. Saat Reza menceritakan mimpi yang ia alami, wajah Pak Darman langsung berubah pucat. "Kamu sudah melihatnya, ya?" Reza mengernyit. "Siapa?" Pak Darman menghela napas panjang. "Budi. Dia bukan satu-satunya yang ada di kamar itu." "Maksudnya?" Pak Darman menatap Reza dengan ekspresi serius. "Dulu sebelum Budi meninggal, ada sesuatu yang sering mengganggunya. Dia sering mengatakan bahwa ada seseorang yang duduk di kasurnya setiap malam. Seseorang yang tidak bisa dilihat orang lain." Reza merinding. "Jadi, dia mengalami hal yang sama seperti aku?" Pak Darman mengangguk perlahan. "Iya. Dan beberapa hari setelah itu, dia meninggal." Reza merasakan ketakutan yang semakin besar. Jika Budi mengalami hal yang sama, dan kemudian meninggal, apakah itu berarti Reza juga akan mengalami nasib yang sama? Ia mencoba mengingat mimpi yang ia alami tadi malam. Sosok itu, ia tidak bisa melihat wajahnya. Namun ada sesuatu yang sangat mengerikan tentang cara sosok itu menoleh perlahan. Seolah-olah ia ingin menunjukkan sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak dilihat manusia. Apakah ini yang dilihat Budi sebelum ia meninggal? Dan jika benar, apa yang akan terjadi pada Reza jika ia melihat wajah sosok itu sepenuhnya? Malam itu, Reza tidak ingin tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu menyala, mencoba tetap terjaga. Namun, meskipun ia tidak berada di dalam kamar itu, teror tidak berhenti. Tepat pukul 3 dini hari, sesuatu membangunkannya. "Braak!" Terdengar suara keras dari dalam kamar. Seperti sesuatu yang jatuh. Dengan tubuh gemetar, Reza mengambil senter dan berjalan ke arah kamar. Saat ia membuka pintu kamar, udara di dalam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan kemudian, ia melihat sesuatu di atas kasur. Sebuah lekukan, seolah-olah ada seseorang yang sedang duduk di sana. Namun tidak ada siapa-siapa. Reza berusaha mengatur napasnya. Namun sebelum ia bisa bergerak, kasur itu mulai berguncang sendiri. Seperti seseorang baru saja bangkit dan berjalan ke arahnya. Reza mundur perlahan. Ia ingin berlari keluar dari kamar. Namun, sebelum ia bisa menutup pintu,
Ia melihatnya di cermin yang ada di sudut kamar. Bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Wajahnya tidak jelas, namun matanya menatap langsung ke arah Reza. Dan kemudian, sosok itu mulai menoleh dengan sangat pelan. Reza mencoba memalingkan wajahnya, namun ia tidak bisa. Seolah-olah sesuatu memaksanya untuk melihat. Dan saat wajah sosok itu hampir terlihat sepenuhnya, semua lampu di rumah padam. Ruangan tiba-tiba menjadi gelap total. Reza tidak bisa melihat apa-apa. Namun, ia bisa merasakan sesuatu berdiri di depannya. Sesuatu yang sangat dekat. Dan di dalam kegelapan itu, ia mendengar suara berbisik. "Jangan lihat aku, atau kamu tidak akan bisa pergi." Dan tepat setelah suara itu selesai berbicara, Reza merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Dingin. Aku. Dan saat lampu akhirnya menyala kembali, Reza sendirian di kamar itu. Namun, di atas kasurnya, ada bekas seseorang yang tidur di sana. Dan kali ini, bekasnya lebih dalam dari sebelumnya. Seolah-olah, seseorang telah tidur di sampingnya sepanjang malam. Reza sudah berusaha menjauh dari kamar itu. Sudah beberapa hari ini, ia tidur di ruang tamu. Namun, meskipun ia tidak lagi menyentuh kasur itu, teror tetap mengikutinya. Setiap malam, ia masih mendengar suara-suara dari dalam kamar. Suara kasur yang berguncang, suara napas yang panjang dan berat. Dan kini, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Setiap kali ia bangun, udara di rumahnya berbau anyir, seperti bau darah kering yang sudah lama tertinggal. Suatu malam, Reza tidak bisa tidur. Ia duduk di sofa dengan mata sembab. Tubuhnya kelelahan karena kurang tidur. Namun, rasa takut membuatnya tidak bisa memejamkan mata terlalu lama. Saat ia berdiri dan berjalan ke kamar mandi, ia melewati kamar lamanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat ke dalam kamar itu lagi. Tidak ada yang berubah. Kasurnya masih ada di sana. Namun, sesuatu membuatnya terpaku. Di cermin besar yang tergantung di dinding kamar, ia melihat sesuatu. Bayangan seseorang sedang berbaring di atas kasur. Seseorang dengan tubuh kurus dan wajah menghadap ke langit-langit. Jantung Reza berdegup kencang. Ia langsung menoleh ke kasur. Namun, di kasur itu tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali melihat ke cermin, bayangan itu masih ada di sana. Dan kali ini, bayangan itu perlahan menoleh ke arahnya. Setelah kejadian malam itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Setiap pagi, bantalnya berpindah sendiri. Kadang-kadang, selimutnya sudah berada di lantai saat ia bangun. Dan yang paling mengerikan, ia sering merasakan sesuatu menyentuhnya saat ia tidur. Tangan dingin dan kasar, menekan bahunya, atau menarik selimutnya. Namun saat ia membuka mata, tidak ada siapa-siapa. Namun ia tahu, ia tidak sendirian. Suatu malam, Reza merasa tubuhnya sangat lelah. Ia akhirnya tertidur di ruang tamu. Namun, sekitar pukul 3 dini hari, ia terbangun oleh suara aneh. Suara langkah kaki. Namun suara itu bukan berasal dari lantai rumah. Suara itu berasal dari dalam kamar lamanya. Seperti seseorang yang sedang berjalan di atas kasur. Reza menahan napasnya. Namun kemudian, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Kasur itu berbunyi seperti ada yang mendudukinya. Dan sesaat kemudian, pintu kamar pelan-pelan terbuka sendiri. Udara dingin langsung menyapu tubuh Reza. Dari dalam kamar, bau anyir semakin kuat. Bau darah yang sudah membusuk. Reza menelan ludah. Ia ingin lari keluar rumah. Namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Ada sesuatu di dalam kamar itu. Dan sesuatu itu tahu bahwa Reza melihatnya. Dengan tangan gemetar, Reza mengambil ponselnya dan mengarahkan senter ke dalam kamar. Cahayanya menyorot ke cermin besar di dinding. Dan di cermin itu, ia melihat dirinya sendiri. Namun,
Ada sesuatu yang salah dengan refleksinya. Refleksinya tidak mengikuti gerakannya. Ia masih berdiri diam. Namun pantulan dirinya perlahan menunduk, seperti melihat sesuatu di kakinya. Reza langsung menunduk untuk melihat. Namun tidak ada apa-apa. Saat ia kembali menatap cermin, pantulannya tersenyum. Padahal, Reza tidak sedang tersenyum. Reza merasa tenggorokannya kering. Tiba-tiba, lampu di dalam kamar mulai berkedip-kedip. Refleksinya di cermin perlahan mengulurkan tangan, seperti ingin keluar dari dalam cermin. Reza langsung berlari keluar dari rumah. Ia berdiri di depan pintu rumah. Napasnya tersengal. Namun sebelum ia pergi, ia menoleh sekali lagi ke dalam kamar. Dan di dalam cermin, refleksinya sudah berubah. Kini, yang ada di dalam cermin bukan dirinya, melainkan seseorang dengan wajah membusuk, kulitnya pucat, dan mata hitam pekat. Dan sosok itu berbisik dalam suara yang berat dan mengerikan. Itu bukan aku. Reza tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Ia langsung pergi ke rumah Pak Darman dan menceritakan semuanya. Pak Darman menggeleng dengan ekspresi cemas. Aku sudah bilang, kamu tidak seharusnya tidur di kamar itu. Reza mengangguk. Wajahnya masih pucat. Pak, siapa sebenarnya yang ada di kamar itu? Pak Darman menatapnya lama sebelum menjawab. Aku tidak tahu, tapi satu hal yang pasti, Budi bukan satu-satunya yang ada di sana. Reza merasakan bulu kuduknya meremang. Lalu siapa? Pak Darman mengerutkan kening. Mungkin, sesuatu yang sudah lama bersemayam di rumah itu. Sesuatu yang lebih tua dari Budi. Dan sesuatu itu, mungkin sudah memilihmu. Reza membeku di tempat, karena dalam hatinya, ia tahu, ia tidak akan bisa pergi begitu saja. Reza tidak tahan lagi. Ia sudah mengalami teror demi teror selama beberapa hari terakhir. Bayangan di cermin. Suara napas yang mengikuti dalam kegelapan. Dan yang paling mengerikan, kasur itu. Kasur tua itu seperti memiliki kehidupan sendiri. Seolah-olah, sesuatu bersemayam di dalamnya. Malam ini, ia memutuskan untuk meninggalkan kamar itu selamanya. Namun, saat ia hendak keluar, pintunya tidak bisa dibuka. Reza mengernyit. Tangannya memutar kenop pintu lagi. Lebih kuat. Namun, tidak bisa. Seperti ada sesuatu yang mengunci pintunya dari luar. Padahal, tidak ada kunci di dalam ruangan ini. Sial! Reza mulai panik. Ia menggedor pintu keras-keras. Pak Darman, tolong! Namun, suara yang kembali kepadanya hanyalah kesunyian. Dan saat ia berbalik, terjadi sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Kasur di tengah kamar itu berguncang sendiri. Pelan. Namun lama-kelamaan gerakannya semakin kuat. Seolah-olah, ada sesuatu di dalamnya yang mulai bangun. Reza mengerutkan kening. Selimut yang tadi ia lipat rapi, mulai bergerak sendiri. Seperti ada seseorang di bawahnya yang perlahan bangkit. Dan kemudian, sebuah tangan pucat keluar dari bawah selimut. Tangan itu kurus dan pucat kehijauan. Kuku-kukunya panjang dan hitam, seperti telah membusuk. Reza tidak bisa bergerak. Tubuhnya terpaku di tempat. Kemudian, tangan itu diikuti oleh kepala. Sosok itu bangkit dari kasur. Rambutnya panjang, kusut, dan menutupi sebagian wajahnya. Namun, matanya terlihat jelas. Hitam pekat, dan mulutnya tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi yang berlumuran darah. Dan dengan suara serak, sosok itu berbisik, "Kenapa kamu pergi?" Reza ingin lari, namun tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Sosok itu perlahan turun dari kasur. Tangannya yang panjang menyentuh lantai kayu dengan bunyi berderak. Dan kemudian, ia mulai merangkak ke arah Reza. Pelan, namun pasti. Dan semakin dekat sosok itu,
Semakin kuat bau anyir yang menusuk hidung Reza. Seperti bau mayat yang telah membusuk selama berhari-hari. Reza berusaha berteriak. Namun suaranya tidak keluar. Di sudut kamar, cermin tua masih berdiri. Dan dari sudut matanya, Reza melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di dalam cermin, sosok itu bukan satu-satunya yang ada di kamar. Ada lebih banyak bayangan. Lebih banyak sosok. Semua sedang berdiri di sekelilingnya. Mereka kurus, pucat, dengan mata kosong. Dan mereka semua menatap Reza tanpa berkedip. Seolah-olah mereka sudah menunggunya sejak lama. Reza ingin menutup mata, namun ia tidak bisa. Sosok yang keluar dari kasur semakin dekat. Tangan panjangnya nyaris menyentuh kaki Reza. Dan kemudian sosok itu menempelkan wajahnya ke dada Reza. Ia bisa merasakan napas dingin sosok itu di kulitnya. Lalu, dengan suara berbisik, sosok itu berkata, "Sudah waktunya." Braak, pintu kamar terbuka sendiri. Reza langsung terdorong ke belakang. Dan dalam sekejap, semua suara hilang. Kasur itu kembali diam. Cermin di sudut ruangan hanya memantulkan bayangan kosong. Dan saat Reza melihat ke arah pintu, Pak Darman berdiri di sana. Wajahnya pucat, seperti baru melihat sesuatu yang mengerikan. "Kamu tidak boleh tinggal di sini lagi," kata Pak Darman dengan suara gemetar. Reza tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk, menyadari bahwa ia hampir tidak bisa keluar hidup-hidup dari kamar itu. Setelah malam mengerikan di dalam kamar itu, Reza tidak bisa lagi tinggal di rumahnya. Ia tidak berani tidur di ruang tamu, bahkan di teras sekalipun. Karena setiap kali ia menutup mata, ia masih bisa merasakan tatapan itu. Tatapan dari sesuatu yang ada di dalam kamar itu. Sesuatu yang belum selesai dengannya. Akhirnya, Pak Darman membawanya ke rumah seorang sesepuh desa. Namanya Mbah Surya. Seorang pria tua dengan mata tajam yang seolah bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia biasa. Begitu Reza menceritakan semua yang terjadi, wajah Mbah Surya langsung berubah serius. Kasur itu bukan kasur biasa. Mbah Surya menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. "Dulu, sebelum rumah itu ditempati keluargamu, ada seseorang yang tinggal di sana. Namanya Pak Wiryo. Ia tinggal sendiri. Seorang pria tua yang jarang keluar rumah. Namun suatu hari, Pak Wiryo menghilang. Tetangga tidak pernah melihatnya lagi. Rumah itu tetap berdiri, kosong, dan dibiarkan begitu saja. Hingga bertahun-tahun kemudian, keluarga Reza pindah ke sana. Namun tidak ada yang tahu kemana perginya Pak Wiryo. Dan yang lebih mengerikan, tidak ada yang pernah menemukan jasadnya." Reza menelan ludah. "Mbah, apa maksudnya?" Mbah Surya menatapnya tajam. "Rohnya masih ada di sana, Nak. Karena tubuhnya tidak pernah pergi dari rumah itu. Dan aku yakin, kamu sudah tahu di mana tubuhnya berada." Reza langsung merasa perutnya mual. Di dalam kasur, tubuh Pak Wiryo tidak pernah ditemukan. Karena tubuhnya disembunyikan di dalam kasur itu. Dan sekarang, rohnya masih menunggu di sana. Menunggu seseorang untuk menggantikannya. Mbah Surya memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Mereka kembali ke rumah Reza sebelum matahari terbenam. Mbah Surya menaburkan garam di sekitar kamar, lalu menyalakan dupa di 4 sudut ruangan. Ia mulai membaca doa-doa dalam bahasa yang tidak dipahami Reza. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Namun kemudian, angin dingin mulai bertiup dari dalam kamar. Kasur itu mulai berguncang pelan. Lilin yang menyala berkedip-kedip. Dan kemudian, sebuah suara pelan terdengar. Suara seseorang yang sedang menangis. "Aku masih di sini. Aku masih di sini." Dari balik kasur, sesuatu mulai muncul. Awalnya, hanya bayangan samar. Namun perlahan, ia mulai terlihat jelas.
Seorang pria tua, dengan wajah membusuk, matanya kosong, tangannya panjang, kuku-kukunya hitam dan patah. Pak Wiryo masih di sana. Namun ia bukan lagi manusia. Ia adalah sesuatu yang lain. Dan saat ia berbicara, suara yang keluar bukan lagi suara manusia. Kasur ini milikku. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Aku harus tinggal di sini. Mbah Surya menghadapkan wajahnya ke arah sosok itu. Dengan suara tegas, ia berkata, "Wiryo, kamu sudah mati. Ini bukan tempatmu lagi." Namun Pak Wiryo hanya tertawa pelan. Senyumannya melebar. "Tidak wajar. Aku belum mati. Aku masih di sini. Dan aku butuh seseorang untuk menggantikanku." Tiba-tiba, sosok itu berlari ke arah Reza dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Reza langsung terdorong ke belakang. Tubuhnya seketika terasa berat. Matanya berkunang-kunang. Dan di dalam pikirannya, ia melihat sesuatu. Sebuah memori yang bukan miliknya. Ia melihat Pak Wiryo sedang tidur di kasur itu. Namun kemudian, seseorang menekannya dengan keras. Ia tidak bisa bernapas. Ia meronta, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Dan perlahan-lahan, darah mengalir dari mulutnya. Ia mati di dalam kasur itu. Dan sekarang, ia ingin Reza mengalami hal yang sama. Reza merasakan tubuhnya membeku. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun sebelum semuanya menjadi gelap, Mbah Surya menaburkan garam ke arah kasur. "Pergi!" Sebuah jeritan menggema di seluruh ruangan. Pak Wiryo menjerit dan tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya dari lilin-lilin di sekelilingnya. Bayangan-bayangannya menghilang satu persatu. Dan kemudian, semua menjadi sunyi. Reza terjatuh ke lantai. Napasnya tersengal-sengal. Saat ia menoleh ke kasur, kasur itu kini telah sobek. Dan di dalamnya, terlihat sesuatu yang selama ini tersembunyi. Tulang belulang manusia. Sisa-sisa jasad Pak Wiryo. Malam itu, polisi dipanggil. Tulang belulang Pak Wiryo dibawa untuk dikuburkan secara layak. Dan setelah itu, rumah Reza tidak pernah diganggu lagi. Namun, sebelum pergi, Mbah Surya berkata padanya, "Ada banyak cara roh bisa bertahan di dunia ini. Dan ada beberapa yang tidak akan pernah benar-benar pergi. Kalau kamu melihat kasur kosong yang tidak pernah digunakan bertahun-tahun, jangan pernah tidur di atasnya. Karena kamu tidak tahu siapa yang masih ada di sana." Setelah semua kejadian mengerikan itu, Reza akhirnya bisa bernapas lega. Kasur tua itu sudah dihancurkan. Sisa-sisa jasad Pak Wiryo telah dikuburkan dengan layak. Dan yang paling penting, gangguan telah berhenti. Tidak ada lagi suara napas di malam hari. Tidak ada lagi bayangan yang bergerak di cermin. Tidak ada lagi kasur yang berguncang sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, Reza tahu bahwa sesuatu belum benar-benar selesai. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Reza bisa tidur dengan tenang. Atau, setidaknya ia berpikir begitu. Namun, di dalam tidurnya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali berada di dalam kamar lamanya. Kasur tua itu masih ada di sana. Utuh, seolah-olah tidak pernah dihancurkan. Dan di atas kasur itu, ada seseorang yang sedang berbaring. Wajahnya tertutup bayangan. Namun ia bisa merasakan seseorang tersenyum kepadanya. Lalu, sosok itu berbisik pelan, "Kenapa kamu membuangku? Aku masih ingin tidur bersamamu." Reza terbangun dengan tubuh gemetar. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri. Itu hanya mimpi. Hanya mimpi. Namun, saat ia menoleh ke samping tempat tidurnya, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas tempat tidurnya, ada bekas lekukan. Seolah-olah seseorang baru saja tidur di sana. Reza langsung bangun dan menyalakan lampu. Jantungnya berdegup begitu kencang. Ia yakin bahwa kasur itu sudah dihancurkan. Tapi, kenapa ia masih bisa merasakannya? Ia mencoba berpikir jernih.
Mungkin ini hanya sugesti karena kejadian sebelumnya. Namun, keesokan harinya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Di luar rumah, di halaman belakang, ada kasur tua yang sama. Kasur yang seharusnya sudah dibuang. Kasur yang seharusnya sudah dihancurkan. Kasur itu kembali. Reza langsung menemui Mbah Surya. Ia tidak bisa lagi menghadapi ini sendirian. Saat Reza menceritakan semuanya, wajah Mbah Surya menegang. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku sudah memperingatkanmu. Kasur itu tidak boleh dipakai lagi." Reza mengangguk cepat. "Aku sudah menghancurkannya. Aku membuangnya jauh." Namun Mbah Surya menggeleng. "Tidak cukup. Rohnya telah terikat pada tempat itu. Kamu bisa membuang kasurnya, tapi arwah yang ada di dalamnya tetap akan kembali." Reza merasa tubuhnya melemas. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" Mbah Surya menatap langit sore yang mulai memerah. "Ada satu cara terakhir. Kita harus melakukan ritual penutupan. Karena jika tidak, dia akan terus mencari tempatnya kembali." Malam itu, Mbah Surya datang ke rumah Reza. Ia membawa dupa, garam, dan seikat daun kelor. "Kita akan mengunci tempat ini, agar dia tidak bisa kembali." Reza hanya bisa mengangguk, meskipun tubuhnya masih gemetar. Saat malam tiba, ritual dimulai. Mbah Surya mengitari kasur itu sambil membakar dupa. Ia membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Reza hanya bisa duduk di sudut ruangan, menonton dengan tubuh tegang. Saat ritual berlangsung, udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Kasur itu mulai berguncang sendiri. Dari dalamnya, terdengar suara gemerisik. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kasur. Dan kemudian, suara itu terdengar lagi. "Kenapa kamu membuangku? Aku masih ingin tidur bersamamu." Namun Mbah Surya tidak berhenti membaca doa-doanya. Ia menaburkan garam ke seluruh sudut kamar. Dan saat itu juga, kasur itu berhenti bergerak. Lalu, semua menjadi sunyi. Setelah ritual selesai, Mbah Surya menoleh ke arah Reza. Sekarang, dia tidak bisa kembali lagi. Reza menghela napas panjang. Ia berharap semua ini benar-benar sudah berakhir. Keesokan harinya, kasur itu akhirnya dibakar. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada lagi kemungkinan roh itu bisa kembali. Namun, sebelum Reza pergi dari halaman rumah, ia melihat sesuatu di abu bekas kasur itu. Sebuah bekas cekungan kecil di tanah. Seperti bekas seseorang yang baru saja berbaring di sana. Dan dalam pikirannya, ia masih bisa mendengar suara itu berbisik. "Aku masih ingin tidur bersamamu." Apakah benar sudah berakhir? Beberapa bulan kemudian, Reza akhirnya menjual rumah itu dan pindah ke tempat lain. Ia ingin melupakan semuanya. Namun suatu hari, saat ia sedang berjalan di pasar, ia melewati sebuah toko barang bekas. Dan di sana, di sudut toko, ia melihatnya. Sebuah kasur tua, dengan motif yang sama. Kasur yang seharusnya sudah dihancurkan. Dan sebelum ia sempat bereaksi, si pemilik toko tersenyum padanya. "Mau beli kasur ini, Mas? Baru saja ada yang menitipkan tadi pagi." Reza merasa tubuhnya kaku. Lalu, dari balik kasur itu, terdengar suara pelan berbisik. "Kenapa kamu membuangku? Aku masih ingin tidur bersamamu." Demikian cerita hari ini.
Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.